Puji Tuhan, saya menyampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh bersama-sama berkumpul. Bapak Ibu, setiap kita punya kesibukan, kita punya tugas pelayanan, tetapi kembali bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan, mempelajari firman Tuhan adalah sukacita yang tidak terkatakan. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16, kita akan memperhatikan ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Injil Lukas pasal 16 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Semuanya itu, apa yang kita pelajari minggu yang lalu tentang Mamon yang tidak jujur, didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina." Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang kita baca menceritakan bagaimana orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat itu, Saudara, mencemoohkan Yesus dan ajarannya. Orang-orang Farisi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan mentertawakan Yesus, mentertawakan pengajaran Yesus tentang kebenaran. Dalam konteks ini, Yesus berbicara tentang mamon, tentang perkara-perkara kecil, tentang perkara-perkara besar, tentang bagaimana seharusnya kita belajar menjadi orang-orang yang setia kepada perkara-perkara kecil, supaya kita dapat dipercayakan oleh Allah tentang perkara-perkara yang besar. Tetapi orang-orang Farisi ini mentertawakan Yesus, mentertawakan ajarannya, mencemoohkan Yesus, mencemoohkan ajaran Yesus. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika membaca orang-orang Farisi mentertawakan Yesus? Bapak Ibu, ini tindakan yang bodoh. Amin. Amin. Mencemoohkan Yesus, mencemoohkan ajaran Yesus itu tindakan yang bodoh. Yesus adalah Mesias, dia adalah Tuhan di dalam daging. Dia adalah Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Tetapi orang Farisi dengan congkaknya, dengan sombongnya mentertawakan Yesus, mentertawakan ajaran Yesus. Saya yakin kita semua tidak sependapat, bahkan kita mencela apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini, sebab kita mengenal siapa Yesus itu. Amin. Amin. Sebab kita adalah murid-murid Yesus, kita adalah pengikut Yesus, kita tahu dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia, yang telah mengadakan karya keselamatan di kayu salib, yang telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, yang telah naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput kita umat ketebusannya. Saudara, mencemooh Yesus, mencemoohkan ajaran Yesus, mentertawakan Yesus, mentertawakan ajaran Yesus, itu tindakan yang sangat-sangat bodoh dan itu akan mendatangkan penghukuman yang sangat mengerikan.
Saudara, tapi sayangnya saudara, sampai hari ini ada banyak orang-orang yang suka mencemooh Yesus. Ada banyak orang-orang yang suka mengejek ajaran Yesus, saudara. Banyak pencemooh di akhir zaman ini, bahkan Rasul Petrus mengatakan sebagai pengejek-pengejek, orang-orang yang mengejek kekristenan, mengejek Yesus, mengejek ajaran Kristus. Dan ironisnya saudara, tanpa kita sadari sekalipun banyak orang mengaku percaya Yesus, tetapi suka mencemoohkan Yesus. Suka mentertawakan ajaran Yesus, saudara. Kalau ada orang-orang Kristen mendengarkan firman Tuhan atau membaca Alkitab, mengerti kehendak Allah, tetapi dia tidak mengamenkannya, tidak melakukannya, tetapi mengabaikan firman Allah, sama saja kita mencemoohkan ajaran Yesus. Amin. Bapak Ibu, apakah kita orang-orang yang tunduk kepada Yesus atau orang-orang yang mencemoohkan ajaran Yesus? Ada banyak orang-orang Kristen ketika mendengarkan firman kebenaran, dia mengerlingkan matanya dan berkata, apa ini? Ketika ayat-ayat Alkitab dibacakan, ketika firman Tuhan diuraikan, ajaran apa ini? Masa saya harus melepaskan diri saya dari semua harta dan kekayaan saya untuk menjadi murid Yesus? Masa saya harus menyangkal diri? Masa saya harus memikul salib? Kalau ada firman Tuhan, hei anak-anak muda hormati orang tua, maka berkata, lihat dulu orang tuanya siapa. Waduh. Atau mungkin beri maka engkau akan diberi. Iya, enak yang nerima, yang memberi ini yang susah. Saudara, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Farisi yang akan dihukum kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jangan sampai kita menjadi pengejek-pengejek. Orang-orang yang mentertawakan Yesus, yang mentertawakan ajarannya. Semua yang diajarkan oleh firman Allah adalah ajaran Yesus. Amin. Ajaran yang datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau kita mengabaikan firman Tuhan, kalau kita tidak mengaminkan kebenaran, kalau kita tidak melakukannya dengan setia, sama saja kita dengan mentertawakan Yesus. Sebagai contoh, sudah tahu nggak boleh dimakan, tetap dimakan. Kita akan mengejek yang melarang, saudara ya. Nah, ternyata permasalahan terhadap otoritas ini menjadi masalah sejak awal penciptaan sampai hari ini. Bapak Ibu simak saja bahwa dimulai dari Hawa, kemudian Adam, kemudian Nimrod, kemudian sebelumnya Kain juga mencemooh Tuhan dengan tidak mau mentaati firman Tuhan, dan terus raja-raja orang Israel pada masa hakim-hakim sampai hari ini ada begitu banyak pengecek-pengecek, pengolok-pengolok, pencemooh, orang-orang yang mentertawakan Yesus, yang mentertawakan ajaran Yesus. Dan saya berdoa, mari kita berdoa supaya tidak ada di antara kita yang mengaku percaya ini, yang setia beribadah ini, yang setia melayani ini. Jangan sampai ada di antara kita yang mencemoohkan Yesus dan ajarannya, yang mentertawakan Yesus dan ajarannya dengan tidak mengaminkan firman Tuhan, dengan tidak melakukan firman Tuhan. Amin. Ini sesuatu yang sangat penting. Makanya pagi ini Bapak Ibu saya mau berbicara tentang otoritas Yesus. Tentang bagaimana seharusnya kita ini tunduk kepada Yesus, taat kepada firman-Nya. Bukan malah mencemooh dia, bukan malah mentertawakan dia. Kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah sore, Rasul Yohanes memberikan 3 batu ujian. Apakah seseorang itu imannya sehat, imannya benar, atau apakah seorang guru, seorang pengajar, seorang gembala, seorang pemberita Injil itu imannya benar atau tidak. Itu dari 3 hal. Yang pertama dari ketaatannya kepada firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dari ketaatannya kepada firman Allah. Yang kedua dari kasihnya kepada sesama.
Yang ketiga dari apa? Dari berpegang kepada ajaran yang sehat, terutama berkenaan mengenai Injil Yesus Kristus. Yesus paling banyak dicemooh. Bahkan dia sampai disalibkan di atas kayu salib. Saya juga menyadari sebagai seorang guru, sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang dosen, saya juga mengalami hal yang sama, saudara ya, dicemooh, saudara ya. Saudara, kalau yang saya beritakan bukan firman Allah, silakan mencemooh saya, silakan mentertawakan saya. Tetapi kalau yang saya sampaikan itu firman Tuhan, mari kita sama-sama menghormati Yesus dan otoritasnya. Makanya barang siapa yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukan, itu mendapat pukulan lebih banyak daripada orang yang tidak ngerti, saudara. Apa saja, saudara. Apa saja yang Tuhan telah beritakan, yang telah ajarkan kepada kita, hormati otoritasnya, tunduk kepada firman-Nya, lakukan kehendak Tuhan. Sebab kalau kita tidak tunduk, tidak taat, kita tidak dengar-dengaran, tetapi mengabaikan firman Tuhan, kita sama dengan orang-orang Farisi ini yang mentertawakan Yesus, yang mencemoohkan Yesus dan ajarannya. Mari saya akan menyampaikan tentang otoritas Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Amin. Dia adalah yang menjadi pribadi yang menggenapkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kerajaan Allah itu datang melalui pribadi dan pelayanan Yesus Kristus. Tapi sebelumnya coba kita lihat alur pemikiran dari Lukas pasal 16 ayat 14 sampai 18 ini, saudara. Ayat-ayat ini agak sukar karena sepertinya ayat-ayatnya itu terpisah-pisah ya, saudara ya. Ayat 10 sampai ayat yang ke-13 Tuhan ngomong tentang uang, Tuhan ngomong tentang mamon ya. Kemudian di ayat yang ke-18 tiba-tiba berubah, dia tidak lagi ngomong tentang uang tetapi dia ngomong tentang perceraian dan pernikahan kembali, saudara. Cukup sulit tetapi sebenarnya kita bisa memahami kalau kita melihat ayat-ayat ini dari konteks yang lebih luas, dari konflik yang dihadapi Yesus dengan orang-orang Farisi. Coba perhatikan alur pemikiran ayat-ayat ini, saudara. Ya, kita membaca bahwa orang-orang Farisi ini membanggakan dirinya, orang-orang Farisi ini menyombongkan dirinya karena mereka yang mentaati adat istiadat orang-orang Yahudi. Mereka yang mentaati, yang menuruti hukum Taurat, berusaha untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi sebenarnya Allah mengetahui hati mereka. Mereka ini orang-orang munafik, saudara. Munafik. Makanya Yesus singgung tentang perceraian. Kenapa? Karena orang-orang Farisi hanya akan mentaati hukum-hukum yang sesuai di hatinya, dan mereka selalu punya alasan, selalu punya celah untuk lari dari hukum yang tidak mereka sukai. Kamu ini orang Farisi, kamu ini ngaku mentaati hukum Taurat tapi tidak benar dengan hidup nikahmu. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Makanya ada perpindahan yang mendadak dari ngomong soal uang tetapi terus kemudian ngomong tentang perceraian dan pernikahan kembali. Orang-orang yang sombong ini ditegur Yesus dengan keras sebagai orang-orang yang munafik. Mereka mengaku melakukan hukum Taurat, tetapi sesungguhnya hati mereka jahat. Mereka hanya ingin mengesankan orang-orang yang ada di sekitarnya betapa rohaninya dia. Tetapi sesungguhnya Allah mengerti hati mereka dan bahwa apa yang mereka lakukan semuanya itu adalah kejijikan di hadapan Tuhan, saudara. Ini orang-orang Farisi. Nah kemudian ternyata Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi ini tidak mengetahui bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi ini mencapai puncaknya dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Ya, Bapak Ibu bisa membaca lagi ayat yang ke-16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ada peralihan, saudara, dari masa hukum Taurat, dari masa kitab-kitab para nabi, dari masa perjanjian lama ke masa perjanjian baru yang dibawa
oleh Yohanes Pembaptis dan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejak Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan, maka sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Masa perjanjian lama telah berakhir dalam pengertian telah digenapi di dalam pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus. Tetapi orang-orang Farisi ini buta, tidak mengerti bahwa tujuan dari kitab-kitab Taurat, tujuan dari kitab-kitab para nabi atau perjanjian lama itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus, yang di dalam Yesus kerajaan Allah telah datang. Mereka mencemoohkan Yesus, mereka mengolok-olok Yesus. Ironisnya saudara, saat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menolak otoritas Yesus, mencemooh Yesus, mentertawakan Yesus, orang-orang berdosa, para pemungut cukai, seperti yang kita baca di dalam pasal yang ke-15 dari Injil Lukas ini, mereka berebut, mereka berbondong-bondong, mereka berusaha untuk memasuki kerajaan Allah itu. Saudara, ada kata-kata menggagahi. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab bahasa Indonesia sehari-hari, itu dikatakan memaksakan diri untuk masuk di dalam kerajaan Allah itu, saudara. Jadi ironis sekali, saudara, ketika orang-orang berdosa memaksa masuk di dalam kerajaan Allah itu, tetapi orang-orang Farisi, orang-orang yang dipercayakan hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi justru mencemooh, justru mentertawai Yesus. Kemudian kita melihat bagaimana Yesus mengatakan ada peralihan dari masa perjanjian lama ke masa perjanjian baru. Tetapi Yesus menegaskan bahwa sekalipun terjadi peralihan antara perjanjian lama ke masa perjanjian baru, tidak berarti bahwa hukum Taurat itu dipinggirkan, tidak. Makanya Yesus berkata dalam ayat yang ke-17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat ini batal. Amin, Bapak Ibu. Yesus telah menggenapkan seluruh hukum Taurat. Tetapi tidak berarti Yesus mengesampingkan hukum Taurat. Terbukti bagaimana dia mengutip firman Tuhan tentang perceraian dan pernikahan kembali, tentang banyak hal. Saudara, sekalipun kita percaya Yesus dan diselamatkan oleh karena iman, tetap kita harus mencintai seluruh firman Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Ini yang dikehendaki Allah atas kita. Jadi teks ini berbicara mengenai pertentangan antara otoritas Yesus yang ditegaskan oleh firman Allah bahwa dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat, dia adalah penggenap dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, pertentangan dengan otoritas orang-orang Farisi yang mencemoohkan Yesus, yang mentertawakan Yesus. Apa pesan firman Tuhan bagi kita? Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tunduk dan taat pada otoritas Yesus. Amin. Kita harus tunduk dan taat pada seluruh ajaran Yesus. Tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Jangan justru kita mencemoohnya, saudara. Kita mendengar tetapi tidak mengamenkannya. Kita mendengar tetapi tidak melakukannya. Lalu kita berkata, apa maksudnya ini? Mengapa kita harus tunduk dan taat kepada Yesus, kepada otoritasnya? Sebab kerajaan Allah digenapi dalam Yesus Kristus dan karyanya di kayu salib. Amin. Sebab seluruh hukum Taurat, sebab seluruh kitab-kitab para nabi digenapkan di dalam Yesus. Jadi mari hati-hati Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, kita mengetahui kehendak Allah, katakan amin Tuhan, amin. Ketika kita mengetahui apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Allah, katakan, aku mau melakukannya Tuhan. Supaya jangan sampai kita ternyata sama seperti orang-orang Farisi yang mencemooh, bahkan mentertawakan
ajaran Yesus. Saudara, saya mau mengingatkan bahwa ini akhir zaman, ini hari-hari yang terakhir. Ada banyak muncul penyesat-penyesat, ada banyak muncul nabi-nabi palsu, ada banyak muncul antikristus. 2 atau 3 hari yang lalu saya dikirimi sebuah video TikTok. Teman-teman, ini gerejaku. Di sini kawin dan cerai, cerai kawin, kawin cerai itu halal. Di sini kita bisa pakai sandal jepit, pakai celana kolor, pakai daster waktu kebaktian. Darah Yesus. Bapak Ibu, memang enak ya kebaktian kalau pakai celana kolor, pakai daster ya, nggak repot-repot ya. Halo? Di sini gerejaku enak, pemain musik tidak perlu pakai jas sehingga tidak kaku waktu mukul drum, pakai kaos oblong, pakai celana dengkuli bolong. Halo? Pendetanya pakai kaos oblong, celananya juga bolong. Saudara berani menghadap Pak Jokowi dengan kaos oblong, celana bolong, oblong-oblong? Saudara, jangan sampai kita mencemoohkan ajaran firman Tuhan. Amin. Karena Yesus adalah Tuhan di dalam daging. Firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus yang menggenapkan seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yesuslah yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Jangan kita mencemooh ajaran Yesus. Amin. Amin. Saudara, bukan berarti saudara harus memaksakan diri membeli sepatu, membeli jas untuk datang ke gereja. Tetapi apa yang terbaik dari saudara pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa yang terbaik, jangan kasih yang sembarangan. Memang kalau pakai pakaian casual itu enak saudara. Tapi kita juga harus tahu bahwa ada pakaian yang resmi. Saya sedih membaca di gerejaku pakai sandal jepit, padahal jemaatnya semuanya pakai bisa beli sepatu seharga 1 juta sampai berpasang-pasang. Bisa beli kemeja harga jutaan, tetapi yang dipakai kaos oblong. Tidak, beri yang terbaik untuk Tuhan, sebab Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari saudara, kita harus tunduk pada Yesus, harus tunduk pada otoritasnya, tunduk pada ajarannya. Bukan mencemooh Dia, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Mari saya akan melihat bagian per bagian. Pertama, perhatikan saudara, tentang otoritas Yesus itu disebabkan karena kerajaan Allah itu datang dalam pribadi Yesus Sang Raja. Jadi otoritas Yesus bagi kita itu sungguh sangat jelas saudara. Karena kedatangannya adalah untuk menggenapkan seluruh hukum Taurat, menggenapkan kitab-kitab para nabi. Yohanes Pembaptis datang untuk membuka jalan bagi pelayanan Yesus. Yesuslah Sang Mesias itu. Tetapi sungguh ironis bahwa orang-orang Farisi menolak Yesus dan menolak ajarannya. Nah, terhadap orang-orang Farisi ini Yesus melawan mereka, menegur mereka dengan keras. Sebab orang-orang ini munafik. Orang-orang ini tidak mengerti kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Dan Yesus mempertentangkan otoritasnya dengan otoritas palsu dari orang-orang Farisi yang munafik itu. Yang tidak mengenal kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, kenapa kita harus tunduk pada otoritas Yesus? Sebab otoritas Yesus itu ditegakkan oleh firman Allah. Amin. Firman Allah yang menyatakan itu saudara. Coba kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 39. Yohanes pasal 5 ayat 39. Kita nggak bisa ragu dengan ini. Yohanes pasal 5 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku,
Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau seorang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Amin, Bapak Ibu. Kitab-kitab suci ini, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, itu berbicara tentang Yesus. Orang Farisi mengatakan membaca hukum Taurat untuk mendapatkan keselamatan, padahal keselamatan itu berbicara tentang Mesias, berbicara tentang Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus melayani, mengadakan mukjizat-mukjizat, memberitakan kebenaran firman Allah, memberitakan kerajaan Allah. Mereka tahu firman Allah, tetapi mereka tidak dapat mengenal Yesus yang diberitakan oleh firman Allah itu. Dia mengatakan, kalau orang lain yang datang kamu akan terima, tetapi kalau aku sendiri yang datang kamu menolaknya. Bapak Ibu, kita kan suka toh kalau mendengar ajaran-ajaran yang populer, yang berbau filsafat, yang berbau psikologi, yang enak didengar telinga, kebenaran yang berbicara tentang positive thinking, mengenai bagaimana kita mengembangkan potensi diri, bagaimana kita bisa menjadi seperti yang kita inginkan, bagaimana kita bisa sukses, kaya, menjadi besar di dunia ini. Waduh, kita memberi tepuk tangan, memberi aplaus, tetapi kalau ada khotbah-khotbah yang memberitakan Yesus, nggak ada aplausnya. Amin pun enggak, saudara. Jangan sampai kita keliru seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus ini. Amin. Di minggu sore saya katakan ada banyak gereja yang membuat survei. Jemaat ini maunya apa sih? Maunya khotbah yang seperti apa sih? Maunya kebaktiannya berapa lama sih? Maunya gimana sih? Oke, akhirnya dituruti. Ya, maunya yang gini, yang pengembangan diri, yang begini, yang sukses. Oke, diberitakan. Di gereja-gereja yang seperti itu, saudara, tidak ada pengajaran firman Allah, tidak ada penggembalaan, tidak ada tuntunan kepada persekutuan yang benar dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, selalu yang banyak itu menyimpang. Dalam pengertian, pada masa Nabi Elia itu hanya 7.000 orang yang setia dari jutaan orang, saudara. Dan pada akhir zaman Yesus berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bahkan dia bertanya, adakah iman di bumi saat anak manusia datang? Kedatangan Tuhan ditandai dengan kejahatan yang semakin memuncak. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Injil harus tetap diberitakan. Saudara, hanya dengan setia menghormati firman Allah, hidup kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Saya mengalami, saudara, semakin saya mempelajari Alkitab, semakin saya membaca Alkitab, mengetahui kebenarannya, hidup saya sudah tidak sama lagi seperti dulu. Yang bisa ngomong itu teman-teman saya waktu SMP, SMA. Bapak Ibu tidak begitu tahu perubahan saya. Kalau ada kurang-kurangnya saya sekarang itu wajar, saudara. Tidak ada orang yang sempurna dalam kekudusan, tetapi kita harus mengejar kekudusan itu.
Kok beda sampean? Kok lain sekarang? Semua karena Tuhan. Amin. Semua karena Yesus. Jadi Yesus menegaskan bahwa otoritasnya itu diteguhkan oleh firman Allah. Akulah yang dimaksudkan oleh kitab-kitab perjanjian lama itu. Memang ada transisi, saudara. Yesus adalah pribadi yang mewakili fase baru, zaman baru keselamatan. Bahwa Yesuslah yang menggenapkan seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi tidak berarti Yesus akan mengesampingkan seluruh hukum Taurat. Tidak, saudara. Yohanes Pembaptis adalah sosok transisi. Dia berdiri di atas dua masa. Di sebelah dia berdiri di masa perjanjian lama, tetapi dia menyiapkan masa perjanjian baru. Dan dia memberitakan Yesus sang firman yang adalah keturunan wanita yang akan meremukkan kepala ular itu, seperti yang dijanjikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Yesus adalah penggenapan dari firman Allah, tetapi Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tidak melenyapkan hukum Taurat, tetapi Yesus menggenapinya. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita harus bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, sebab hukum Taurat itu adalah standar kudusnya Tuhan. Amin. Standar kekudusan hidup. Coba kita baca ayat yang ke-16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahi berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Kenapa, saudara? Hukum Taurat berbicara tentang Yesus. Hukum Taurat adalah standar kekudusan Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa memberi itu harus dengan sukarela. Amin. Amin. Tetapi ukuran sukarela itu berapa menurut Bapak Ibu bagaimana? Standarnya ada di mana? Standarnya ada di perjanjian lama. Bapak Ibu mengatakan orang itu pelit, orang itu murah hati, ukurannya apa? Ukurannya firman Allah, saudara. Standar ukuran menghormati orang tua itu apa? Ukurannya firman Allah. Standar kekudusan beribadah itu apa? Firman Allah, perjanjian lama, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus diselamatkan oleh karena perjanjian baru, tetapi tetap kita mencintai firman Tuhan. Hidup seturut dengan firman Allah. Memang sulit ketika kita berbicara mengenai hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Mau menyatukannya ini kadang-kadang agak sulit. Ada yang berpendapat, Paulus kan berkata bahwa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Lalu dia mengatakan, berarti perjanjian lama tidak lagi berlaku untuk kita. Makanya orang-orang yang seperti ini, saudara, mengabaikan perjanjian lama. Itu semua batal. Oleh karena Yesus telah menyelamatkan kita. Kita tidak perlu lagi mengikuti standar kekudusan perjanjian lama. Tidak perlu, kita bebas. Kita mau berbuat apa saja, hidup apa saja, tidak masalah. Sebab kita sudah diselamatkan oleh Yesus, kita ditebus dengan darah Yesus. Toh pada akhirnya kita pasti masuk surga. Wah, celaka kalau begitu. Ada seorang pelayan Tuhan, saudara, pemberita kebenaran ini, pengkhotbah, istrinya meninggal. Ada lagi seorang pemberita kebenaran, suaminya meninggal. Berpacaranlah, tapi sebelumnya udah sering nginep bareng di hotel. Lalu ditanya sama orang-orang, kenapa kamu melakukan itu? Yang penting kan setelah melakukan datang kepada Yesus minta ampun. Yang penting kan mengakui dosa-dosa, selesai. Wah, kalau gitu saudara, hancur kehidupan ini. Saya tampar Bapak Ibu, pleng, ampuni saya ya, saya udah kilaf gitu, saudara.
Habis nyuri, habis merampok, ampuni saya Tuhan. Besok melakukan lagi, toh akhirnya kita selamat. Yesus katakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik pada hukum Taurat itu lenyap. Amin, saudara. Amin. Kenapa kita beribadah dengan cara seperti ini? Ini standar kekudusan. Pelayan perjanjian lama itu pakai baju efod, saudara. Pakai baju imam. Jemaat-jemaat tidak sembarangan, saudara. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Yesaya, saudara. Kerubium-kerubium itu punya 6 sayap. Melihat Tuhan itu apa, saudara? Satu hal yang sangat mengagumkan. 2 sayap untuk terbang, 2 sayap untuk menutupi kakinya, 2 sayap untuk menutupi mukanya, saudara. Ketemu Tuhan itu begitu. Pakai pakaian yang bersih, yang rapi. Kata orang sana menutupi aurat, saudara. Amin. Amin. Gerejamu kuno. Pendetamu kuno. Gak mengikuti zaman. Lihat apa dulu, saya mengikuti zaman, saudara, saya catatan saya semua ada di sini. Tapi apakah zaman yang seperti apa yang harus kita ikuti? Apakah zaman yang mengikuti firman Tuhan atau yang tidak? Itu persoalannya. Amin. Tapi ada yang berpendapat ekstrim yang lain. Oh tidak, kita harus mengikuti seluruh hukum Taurat. Kita harus kebaktian hari Sabtu. Harus ada hari Sabat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Waduh. Dua-duanya ekstrim. Tapi kalau kita mau jujur, saudara, sebenarnya bahwa kekudusan Tuhan, hukum moral Tuhan itu berdasarkan pada kekudusan Tuhan. Amin. Dan karena firman Allah itu kudus, bahwa aturan-aturan perjanjian lama itu kudus, maka kekudusan Tuhan itu tetap berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Harus diikuti, saudara, harus ditaati. Jangan takut dikatakan kuno, jangan takut dikatakan jadul, saudara. Nggak ngikuti zaman. Loh, saya bukan ngikuti zaman, tapi saya ngikuti Yesus. Kan begitu jawaban, saudara, ya. Amin. Wah, anak muda sekarang kok jadul kamu. Kalau orang berkata seperti itu, katakan, aku pengikut Yesus. Amin. Bapak Ibu, memang ada hukum-hukum seremonial, ada hukum-hukum sipil. Saudara, hukum-hukum seremonial ini semua sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tetapi prinsip kebenarannya, nilai kekudusannya itu tetap mengikat kita. Kita tidak ke gereja bawa kambing, kita potong, saudara, baru kita bakar di sini. Tidak. Sebab kita tahu Yesus telah disalib untuk keselamatan jiwa kita. Semua seremonial, upacara-upacara keagamaan orang Yahudi itu berbicara tentang Yesus. Tetapi hukum-hukum sipil, saudara, itu tidak langsung mengikat kita. Tetapi ada juga prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan sampai sekarang ini. Tetapi di sisi yang lain kita harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat selamat dengan mentaati hukum Taurat. Sebab kita semua telah melanggar kekudusan Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Amin. Kita membutuhkan juru selamat. Hukum Taurat adalah penuntun kita kepada Yesus. Tetapi setelah kita bertemu dengan Yesus, tidak berarti kita dapat mengesampingkan hukum Taurat. Prinsip-prinsip kekudusan, prinsip-prinsip kebenaran harus kita lakukan dalam hidup ini. Harus kita lakukan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Setiap orang yang dibenarkan karena iman kepada Yesus harus menunjukkan karakter sesuai dengan standar kekudusan Tuhan, sesuai dengan pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana Yesus meninggikan Alkitab yang adalah firman Allah, demikian kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah itu. Amin. Nah, kemudian saudara, otoritas Yesus itu tidak hanya berlaku atas tampilan fisik kita yang rapi seperti ini, tetapi Tuhan jauh melihat ke dalam hati. Amin.
Orang-orang Farisi ini coba mengesankan orang, tetapi sesungguhnya mereka tidak hidup di hadapan Tuhan. Tidak terbuka. Kalau berdoa, Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Tapi dia tidak pernah memuliakan Tuhan sama sekali dalam hidupnya. Amin. Hanya mau mengesankan orang, datanglah kerajaanmu, tetapi dia tidak pernah hidup dalam otoritas Yesus Kristus. Jadilah kehendakmu, tapi dia tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Ampunilah kami, tapi dia tidak pernah mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Nah ini saudara bahaya. Orang Farisi itu kelihatannya tampil rohani, tetapi hatinya penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan. Mereka beribadah, mereka memberi, mereka melakukan ritual-ritual hanya untuk mengesankan orang-orang di sekitarnya. Tetapi sesungguhnya hatinya jahat. Dia tidak hidup di hadapan Tuhan, tetapi dia hidup untuk dirinya sendiri dan untuk manusia. Kalau di depan orang lain, selamat pagi, tapi hatinya awas kamu ya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Om Doni apa kabar? Kurang ajar Bang Sito ini, kapan ini hilang wangi gitu. Halo, kalau di depan saya. Ya Om, ya di belakang. Saudara, kalau di mimbar bicara kekudusan, di luar berbuat dosa. Di sini kita belajar bahwa agama yang benar bukan soal ritual, bukan soal upacara-upacara. Keagamaan yang benar itu soal hati. Amin. Hati yang percaya, hati yang taat, hati yang tunduk kepada kebenaran. Kalau Bapak Ibu berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan firman, kita sadar betapa jahatnya kita, betapa buruknya kita. Kita akan putus asa, kita nggak akan bisa benar di hadapan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Disitulah kita bergantung sepenuhnya pada Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Amin. Dialah juru selamat yang telah menebus dosa-dosa kita. Dialah yang telah mati bagi kita, yang sebentar kita peringati kematiannya melalui perjamuan Tuhan. Saudara, otoritas Yesus jelas ditegaskan oleh firman Tuhan. Jangan sekali-kali melawannya, jangan mencemoohnya, jangan mentertawakannya, tetapi mari kita menghormati dan mentaatinya. Amin. Yang berikutnya, ada kemungkinan saudara orang itu mencemooh dan menerima otoritas itu. Siapa yang mencemooh ini? Orang-orang Farisi. Justru orang-orang yang ngerti kitab suci. Jangan berpikir bahwa orang-orang yang mentertawakan Yesus itu ada di luar gereja loh saudara. Jangan berpikir. Justru mungkin orang-orang yang tampak religius tetapi sesungguhnya hatinya menolak kebenaran, hatinya menolak firman. Pertanyaan saya, apakah kita setia melakukan seluruh kebenaran firman Allah? Bapak Ibu, kalau anak saya menolak apa yang saya telah tetapkan, dia mencemooh saya. Dia tidak menghormati saya. Ketika orang-orang di bawah pimpinan saya, saudara, mengatakan, parah Om Doni ini, ngomong apa itu? Saudara mencemooh saya. Kalau kita tahu firman tetapi mengabaikan firman, kita mencemooh Tuhan. Amin. Siapa saja, jangan berpikir itu orang luar sana. Justru orang-orang Farisi, yang religius itu, jangan sampai kita yang kelihatan religius. Kita enggak religius, tapi kita pengikut Kristus. Amin. Jangan sampai kita mencemooh, saudara. Saudara, kenapa sih orang Farisi mencemooh Yesus? Alasannya sebenarnya sederhana, dan itu alasan untuk semua orang sekarang. Orang mencemooh Yesus karena tidak mau taat pada firman-Nya, loh saudara ya. Haleluya. Ini khotbah apa sih? Karena nggak mau ngikuti, saudara. Masa saya disuruh gini, masa saya disuruh gitu.
Kalau kita sudah dalam hati kita, saya nggak mau lakukan, saya nggak mau minta ampun, saya nggak mau memberi, saya nggak mau melayani, saya nggak mau taati ini. Saudara, itu sebenarnya alasan seseorang mencemooh Tuhan. Kenapa orang tidak datang kepada Yesus? Karena takut dosa-dosanya ditelanjangi, takut harus meninggalkan dosa-dosanya. Ingat, dosa itu seringkali mengasik-asikan. Dosa itu seringkali kelihatan manis, tetapi pahit di akhirnya. Tapi dari teks ini kita membaca, saudara, ternyata orang Farisi ini cinta uang, saudara, ya. Makanya dia mencemooh Yesus. Saudara, kalau kita cinta dunia, kita tidak akan menghormati firman Tuhan. Amin. 1 Yohanes 2 katakan, barang siapa mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Langit dan bumi akan lenyap. Semua isi dunia ini, keangkuhan, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, keinginan daging, semuanya akan lenyap. Tetapi orang yang hidup menurut kehendak Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Amin. Orang Farisi cinta dunia, makanya dia tidak menghormati Yesus. Jangan sampai kita tidak menghormati Yesus karena kita mencintai dunia ini. Kemudian kenapa orang Farisi ini mencemooh Yesus? Sebab hidupnya munafik. Hidup nikah mereka ditegur oleh Yesus. Saudara, kalau ngomong tentang pernikahan cukup panjang, tetapi intinya orang Farisi itu, saudara, mereka itu menggunakan izin dari Musa untuk menceraikan istri. Untuk apa? Untuk melegalkan perceraian mereka, untuk melegalkan pernikahan mereka kembali. Padahal mereka tidak melakukan dengan cara yang benar. Saya tidak akan bicara tentang perceraian di sini. Tapi kenapa sih orang ini tidak mau taat pada Yesus? Itu bukan soal intelektual. Orang bisa ngerti firman, orang bisa ngerti kebenaran. Tetapi soal moral, karena kecintaan akan dunia ini. Dan karena dia hidup dalam dosa-dosa yang ditentang oleh firman Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, saudara, ada orang-orang yang tunduk kepada Yesus. Siapa orang yang tunduk pada Yesus? Justru orang-orang berdosa, justru para pemungut cukai, orang-orang yang suka datang kepada Yesus, orang-orang yang ingin mendengarkan ajaran Yesus, orang-orang yang ingin diselamatkan. Orang-orang ini menggagahi, saudara. Orang-orang ini memaksakan diri untuk masuk dalam kerajaan Allah karena mereka tahu tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa kita. Amin. Yesus berkata, apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi jiwa kita binasa? Bukan tidak boleh memiliki banyak hal, tetapi jangan sampai kita meremehkan keselamatan jiwa kita. Ya, perhatikan ayat yang ke-18 dari Lukas pasal 16. Setiap orang yang mencerai, ayat yang ke-16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, setiap orang mendesak, memaksakan diri masuk. Itu bukan semua orang, tetapi orang-orang yang menyadari keberdosaannya, orang-orang yang menyadari kebutuhannya akan Yesus. Amin. Tidak berarti bahwa keselamatan itu hasil usaha kita, bukan, saudara. Tetapi keselamatan itu sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita mau, sesuatu yang kita perjuangkan. Kita selamat hanya oleh iman. Tetapi kita tidak bisa santai-santai hidup dalam dosa kalau kita mau benar-benar ingin diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita tahu keselamatan kita dipertaruhkan, kita nggak boleh diam dong. Itu penting bagi kita. Kita itu harus sadar bahwa keselamatan itu tidak terjadi begitu saja. Oh, sementara kita tetap hidup di dalam dosa, kita tetap berbohong, tetap mencuri, tetap berzina, lalu kita ingin masuk surga. Allah adalah terang. Barang siapa tetap hidup di dalam dosa, dia tetap tinggal dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu percaya Yesus Tuhan? Dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat bagi kita. Dia telah mati dan bangkit bagi kita.
Dialah penggenapan seluruh janji firman Allah dalam perjanjian lama. Hukum Taurat, kitab-kitab para nabi digenapi di dalam Yesus. Tetapi sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus, kita harus mencintai firman Tuhan. Hidup dalam standar kekudusan Tuhan. Mari jangan sampai kita menjadi pencemooh-pencemooh. Kita ada di gereja, kita disebut Kristen, kita melayani Tuhan. Kita juga harus berkata ya terhadap seluruh kehendak Tuhan. Amin. Kita berkata amin terhadap seluruh kehendak Allah. Kita tidak mengabaikan firman Allah. Karena kita tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging akan sirna. Tetapi orang yang hidup seturut kehendak Tuhan akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita berdoa.